Selamat berjumpa kembali, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak cucu generasi penerus bangsa. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan obrolan dengan topik Sang Suci. Namun sebelum masuk ke dalam pokok obrolan, setiap mengawali obrolan, saya akan mengingatkan kita dengan mengulang dan mengulang tentang hakikat beragama. Apapun agamanya, untuk membangun manusia agar menjadi insan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Jadi, hendaklah kita sadar dan ingat bahwa menganut agama itu niatnya untuk membangun diri kita sendiri demi terwujudnya akhlak mulia dan budi pekerti luhur di dalam hati atau di dalam rasa pangrasa kita. Mari dibiasakan setiap kita melaksanakan ritual keagamaan, termasuk mengikuti pengajian dan obrolan ini bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah akhlak mulia dan budi pekerti luhur tercermin dalam setiap tingkah laku, perbuatan dan tutur kataku sehari-hari? Apabila sudah, bersyukur kehadiratnya. Tetapi bila belum, mari bergegas melakukan langkah tindak untuk memperbaikinya. Dengan niat memperbaiki diri, mari kita masuk ke dalam pokok obrolan dengan topik Sang Suci. Setelah kita memahami dan meyakini jati diri atau dasar atau pondasi diri kita yang sesungguhnya, hendaklah kita sebagai manusia meyakini dan bersaksi bahwa di dalam wadah atau badan manusia meskipun berbeda-beda namun bersemayam ruh yang sama kesuciannya karena berasal dari Yang Maha Suci. Sekedar untuk mengingatkan dan memudahkan, ruh yang ditiupkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Suci, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Gaib, ke dalam wadah atau badan atau jasad atau manusia boneka, kita sebut Sang Suci. Pertanyaannya, silakan pertanyaan ini ditujukan kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang atau pihak lain. Lalu dijawab secara jujur melalui rasa pangrasa. Adakah perbedaan Sang Suci yang ada di dalam diri kita dengan Sang Suci yang ada di dalam diri orang lain? Tidak.
Adakah perbedaan sang suci yang ada dalam diri pejabat dengan sang suci yang ada dalam diri orang biasa? Tidak. Adakah perbedaan sang suci yang ada dalam diri orang kaya dengan sang suci yang ada dalam diri orang miskin? Tidak. Adakah perbedaan sang suci yang ada dalam diri orang muslim dengan sang suci yang ada dalam diri orang non-muslim? Tidak. Adakah perbedaan sang suci yang ada dalam diri orang yang mengatakan orang lain kafir dengan sang suci yang ada dalam diri orang yang dikatakan kafir? Tidak. Atas semua pertanyaan tadi, kiranya kita menyadari dan meyakini bahwa jawaban atas semua pertanyaan tadi sama, yaitu tidak. Sekali lagi, tidak. Mari kita bayangkan dan renungkan. Apabila orang yang tingkat pemahaman akan jati dirinya sudah mencapai di tingkatan ini, adakah yang sanggup dan merasa bangga bila memfitnah orang lain? Tidak. Apabila orang yang tingkat pemahaman akan jati dirinya sudah mencapai di tingkatan ini, adakah yang sanggup dan merasa bangga bila menjelek-jelekan orang lain? Tidak. Apabila orang yang tingkat pemahaman akan jati dirinya sudah mencapai di tingkatan ini, adakah yang sanggup dan merasa bangga bila mengambil atau mengkorupsi barang milik orang lain? Tidak. Apabila orang yang tingkat pemahaman akan jati dirinya sudah mencapai di tingkatan ini, adakah yang sanggup dan merasa bangga bila mengkafir-kafirkan orang lain? Tidak. Mengapa kesemuanya direspon tidak? Ya karena apa-apa perbuatan yang sedianya tertuju kepada orang lain sesungguhnya tertuju kepada Sang Suci yang bersemayam di dalam wadah atau jasad atau badan atau sangkar orang atau pihak lain. Apapun suku bangsa dan bangsanya, apapun warna kulit dan bahasanya, apapun status sosial dan ekonominya, serta apapun agama dan kepercayaannya. Atau dengan kata lain, apapun perbuatan yang sedianya tertuju kepada orang atau pihak lain, sesungguhnya tertuju bagi diri kita sendiri. Dengan demikian, maka perbuatan baik yang sedianya tertuju kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan baik itu tertuju bagi diri kita sendiri. Demikian pula, perbuatan jahat yang sedianya tertuju kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan jahat itu tertuju bagi diri kita sendiri. Penggalan Al-Quran surat Al-Isra ayat 7 mengatakan, jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri.
Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Atas dasar tersebut, mari kita biasakan yang akhirnya membudaya dalam diri kita atas pemahaman sebagai berikut. Sayangilah orang lain bila kita ingin disayang Allah. Kasihilah orang lain manakala kita ingin dikasihi Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Singkat katanya, mari kita memperlakukan orang lain layaknya memperlakukan diri kita sendiri, manakala ingin dikasih sayangi Allah. Dan kita wajib menjaga kesuciannya, serta berusaha agar sifat-sifat baik ini yang dapat mengendalikan atau menguasai sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Karena sifat buruk ini akan mendorong dan menyesatkan kita dari jalan Allah. Dan yang selalu menyuruh berbuat kejahatan. Sebagaimana penggalan Al-Quran surat Sad ayat 26. Janganlah kamu mengikuti nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Demikian juga firman Allah, penggalan Al-Quran surat Yusuf ayat 53. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Silakan, ini tadi hanya saya sampaikan penggalannya supaya kita terbiasa juga untuk membaca lengkapnya, yaitu Al-Quran itu sendiri. Begitu pondasi atau konstitusional manusia yang wajib kita percaya dan yakini. Karena pemahaman ini merupakan hal yang sangat mendasar atau fundamental. Kita patut bersyukur diingatkan dengan kata-kata bijak, man arufa nafsahu wa qad arufa robbahu, atau kenalilah dirimu, niscaya mengenal Tuhanmu. Siapapun yang mengatakannya. Ada yang menduga itu hadis Nabi, ya monggo. Atau silahkan saja. Setelah kita memahami dasar atau pondasi atau konstitusional diri manusia sejati, muara akhirnya setiap manusia tidak akan berani dan takut manakala akan berbuat buruk dan jahat kepada sesama manusia khususnya dan umumnya kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Karena hakikatnya perbuatan yang sedianya tertuju kepada pihak lain sesungguhnya tertuju bagi diri kita sendiri. Kiranya sampai di sini dulu obrolan kita dan akan kita lanjutkan dalam obrolan selanjutnya dengan topik yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak cucu generasi penerus bangsa.
Perlu saya sampaikan di sini dan mohon dipahami bahwa dalam obrolan ini saya tidak ada niat atau maksud menggurui panjenengan, menyalahkan siapapun, sama sekali tidak. Tetapi hanya sebatas sesama orang beriman yang wajib nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Dan bukan, sekali lagi, bukan mencari pengakuan dan pengikut. Jadi, bila dari obrolan kita ini kiranya ada yang tidak berkenan, ya mohon dikesampingkan saja. Tetapi bila berkenan, mohon untuk tidak serta-merta mengikuti. Tetapi tolong dilakukan cross-check terlebih dahulu dengan kitab sucinya. Dengan demikian, bila memang sesuai Al-Quran, kemudian panjenengan atau Anda melaksanakan, berarti Anda melaksanakan sesuai petunjuk dan perintahnya. Yang kebetulan derap langkahnya seirama dengan derap langkah saya, berpijak di atas jalan yang lurus menuju sasaran yang sama. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di obrolan berikutnya. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah bagi kita semua.